Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali siaran Chandra hadir untuk Anda. Ya teman-teman, hari ini Chandra mau menambah literasi ya, literasi teman-teman terkait dengan sesuatu yang menarik ya. Di antaranya adalah sebuah makanan tradisional bernama tiwul ya, atau tiwul. Nah, tiwul atau biasa disebut tiwul ya teman-teman. Ini memang makanan yang dibuat dari tepung gaplek teman-teman. Nah, mungkin orang-orang Jawa nih atau teman-teman Chandra yang di Jawa kemungkinan tahu ya apa yang dinamakan gaplek. Gaplek itu singkong ya teman-teman, singkong mentah tuh. Diiris ya, tapi rada miring irisnya. Kemudian dijemur. Itu gaplek. Nah, gitu. Nah, gaplek ini teman-teman diberi gula sedikit, kemudian dikukus ya. Dan kemudian dapat dimakan bersama kelapa parut yang diberi garam ya teman-teman, dikasih garam dikit ya. Jadi rasanya gurih, asin gimana gitu ya. Nah, tiwul sendiri teman-teman itu merupakan makanan pokok khas Jawa ya, sebagai pengganti nasi yang dibuat dari gaplek teman-teman. Nah, masyarakat Jawa khususnya di Ponorogo, Trenggalek, Wonosobo, Gunung Kidul, Wonogiri ya, kemudian Pacitan, terus Blitar, itu masih rutin mengkonsumsi jenis makanan ini, terutama saat musim paceklik. Ya, ini salah satu solusi ya teman-teman. Solusi ketahanan pangan ya di musim paceklik ya, tiwul gitu ya. Nah, sebagai makanan pokok ya, kandungan kalorinya itu lebih rendah daripada beras, namun cukup memenuhi sebagai bahan makanan ya, pengganti beras, karena cukup mengenyangkan teman-teman maksudnya. Nah, tiwul ini dipercaya mencegah sakit emah teman-teman ya, menjaga penyakit emah insya Allah, dan perut keroncongan udah jelas dong, makan tiwul langsung kenyang ya, dan sebagainya. Nah, tiwul teman-teman pernah digunakan untuk makanan pokok ya, sebagai sebagian penduduk Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Jadi zaman dulu teman-teman, ketika pada waktu kalau Jepang itu ke Romusa ya, kerja paksa di zaman Jepang ya, itu Romusa. Itu berarti kemungkinan makanannya itu teman-teman, atau makanan pada saat itu yaitu tiwul ya teman-teman. Jadi pagi-pagi udah ada dari radio ya, suara senam pagi ya, senam pagi ala-ala Jepang ya. Kemudian setelah itu makan tiwul. Wow, enak juga kali teman-teman ya. Tapi pada waktu itu konon katanya sih ya lumayan sengsara juga teman-teman ketika zaman Jepang itu. Nah, sekarang teman-teman, tiwul itu dibuat menjadi tiwul instan. Nah, selain tiwul instan itu teman-teman udah pada tahu belum tiwul instan ya? Jadi gini, selain tiwul identik dengan makanan orang-orang yang miskin pada zaman dulu karena tidak mampu membeli beras ya teman-teman ya. Nah, ternyata ini memang tiwul tuh sebagai alternatif dari nasi yang asalnya itu dari Kebumen ya, Banyumas, dan Cilacap juga terdapat panganan tiwul ya teman-teman. Jadi tidak hanya yang tadi Chandra sebutkan ya, ada Ponorogo, Trenggalek, Wonosobo, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, Blitar. Ternyata di Kebumen ya, Banyumas, Cilacap juga ada panganan tiwul ya, atau disebut oyek. Kemarin Chandra ngomongin oyek. Nah, ini tiwul. Sebenarnya tiwul sama oyek beda apa enggak? Silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, meskipun sama-sama berasal dari gaplek ya, kedua jenis makanan ini berbeda ya dalam proses pembuatannya tuh, beda teman-teman. Sehingga rasanya pun sedikit berbeda. Sedangkan di Gresik ya, di Gresik teman-teman, tiwul itu menjadi buruan penikmat kuliner pagi hari yang biasanya habis dalam waktu 3 jam setelah dibuka. Nah, ternyata nih makanan favorit orang Gresik itu ya tiwul ya teman-teman ya. Karena memang di sana laris banget teman-teman. Kemudian ya, seiring perkembangan zaman ya, makanan tradisional yang berbahan baku gaplek ini sering juga dimodifikasi ya menjadi makanan dengan nilai tambah tersendiri nih. Dan apa ya? Ada toppingnya lah ya, ada pelengkapnya ya, seperti santan kelapa, coklat, nangka, dan juga keju. Ya, bisa jadi ada tiwul oles duren ya, enak kali ya. Adapun tiwul goreng juga cukup populer di daerah Gunung Kidul teman-teman. Gunung Kidul ya, bener Gunung Kidul ya teman-teman. Sebenarnya ada loh teman-teman ya,
Keunikan tiwul yang lain tuh kalau Chandra sebutkan tuh ada ya teman-teman. Di antaranya itu apa ya? Memang yang namanya tiwul tuh berbahan dasar itu dari singkong ya. Singkong yang diolah menjadi gaplek ya, atau singkong kering, kemudian ditumbuk atau digiling menjadi tepung. Mungkin dalam bayangan teman-teman singkong kering itu kayak keripik gitu. Oh bukan, keripik itu kan digoreng ya. Singkong kering itu dijemur teman-teman. Jadi ini sehat banget ya. Kemudian ya tekstur dan rasanya. Tiwul itu memiliki tekstur yang pulen, agak basah, dan butirannya berwarna kuning ya, kecoklatan, rasanya khas. Terkadang sedikit manis dan berbeda dengan nasi ya. Nah, kalau Chandra dulu pernah ya waktu kecil itu seneng banget ya dengan yang namanya entel. Hati-hati ya teman-teman. Cara mengucapkannya hati-hati ya. Entel ya. Itu enak banget ya teman-teman. Tapi nggak tahu deh, tiwul itu sama dengan entel nggak sih? Kayaknya nggak ya. Beda ya. Nah, tiwul ini sering menjadi pilihan makanan pokok bagi mereka yang mencari alternatif selain nasi ya. Terutama karena kandungan seratnya yang tinggi dan indeks glikemiknya itu relatif rendah teman-teman. Apalagi yang namanya tiwul ini kaya akan serat yang baik dan membuat pencernaan, membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan teman-teman. Nah, tiwul ini juga merupakan makanan tradisional yang memiliki nilai sejarah dan budaya, terutama bagi masyarakat Jawa. Dan tiwul ini teman-teman mudah ditemukan di pasar tradisional dan dapat diolah menjadi berbagai hidangan, baik dengan cara dikukus, direbus, atau dipadukan dengan lauk pauk lainnya. Chandra dulu jadi ingat ya teman-teman, ada sebuah film ya. Film judulnya itu kalau nggak salah Kado Istimewa ya. Di film Kado Istimewa itu ternyata ada seorang ibu lah ya. Ibu itu punya anak teman-teman. Ibu itu punya anak ya, anaknya menikah ya. Nah ternyata ibu ini membuat kado istimewa untuk anaknya itu kalau nggak salah isinya tiwul. Nah pas hari pernikahan dikasihlah tiwul itu ke ke anaknya itu ya, yang menikah itu kan. Nah setelah dikasihkan kadonya kan, namanya habis nikah kan capek ya teman-teman, capek ya kan teman-teman, mau buka kado satu persatu kayaknya males banget itu, kayak gimana gitu, karena kecapean ya teman-teman. Akhirnya tiwul itu yang tadi memang makanan kesukaan anaknya ya, ternyata tidak dibuka pada hari itu. Akhirnya itu tiwul basi teman-teman ya gitu. Itu yang Chandra inget ya. Nanti teman-teman coba deh tonton filmnya ya. Film judulnya Kado Istimewa teman-teman. Iya, pesannya adalah ketika teman-teman ingin membuat kado istimewa berupa makanan ya, jangan lupa di luar ditulisin ini tiwul atau ini makanan ya. Bukanya jangan kelamaan. Oke deh, saya Chandra. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terus berliterasi.